Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat HD Jabar. Hari ini eksklusif. Kami HD Jabar bersama salah satu tokoh politik, tapi saya lebih senang menyebut beliau adalah Bapak Sejarah Kabupaten Subang. Meskipun beliau menolak, beliau hanya selalu menyampaikan kepada kami, saya adalah penikmat sejarah. 2008 beliau sudah menerbitkan buku Subang dalam Dimensi Zaman. Banyak sejarah Kabupaten Subang, sejarah politik, sejarah perkebunan, sejarah pergerakan ada di buku ini. Dan beliau juga memberikan referensi untuk Profesor Dr. Nina Herlina dalam buku Subang dari Masa ke Masa. Saya lebih suka menyebutnya Bapak Sejarah. Kita bersama Insinyur Beni Rudiono. Sehat Bapak? Sehat, alhamdulillah. Ya. Subang adalah pemanukan anti asam. Beri anak muda ilmu mengenai sejarah. Apa pemanukan NC Assembly dan siapa kingmaker di balik pemanukan NC Assembly? Bapak tertarik Siap. terhadap apa yang kalian lakukan. Bagaimana menjaga Subang ini ke depan? Ya. Subang ke depan tidak lepas dari masa lalu. Ya, fondasi udah dibangun sedemikian rupa. Kalau fondasi udah bagus, tinggal kita ke depan mau bikin apa. Seperti fondasi yang udah siap, mau dibikin 2 lantai, 3 lantai, 4 lantai ke depan, ya nggak? No problem. Ya, we are ready, bos. Ready kan gitu kan? Tapi kalau fondasinya belum bener, ya ngebangun apapun akan runtuh. Jadi penting anak muda ini belajar sejarah. Penting pemerintah Kabupaten Subang juga paham sejarah Subang sendiri, kan itu jati dirinya. Jas merah jangan lupakan sejarah. Kemudian ada juga mikul dhuwur mendep jero. Ya, artinya dari penjara masa lalu apa saja yang bagus, ayo kita temukan terus. Mikul dhuwur namanya itu kalau namanya kan. Nah, yang buruknya kita kubur. Gitu. Sehingga ke depan kita hanya memilih yang terbaik untuk lebih baik lagi ditumbuhkan. Sehingga negeri ini, Kabupaten Subang ini tidak bolak-balik antara maju dan mundur, akan maju terus kan gitu. Itu pentingnya. Dan tidak lupa juga menghormati setiap para pejuang dan pahlawannya kan gitu kan, supaya menginspirasi kita. Jadi jadi pejabat itu harus siap berkorban. Jangan sampai jadi pejabat itu hanya ingin menikmati kemewahan, menikmati fasilitas yang luar biasa sebagai pejabat. Bukan itu. Jadi pejabat ke depan itu harus merekomendasikan atau siap melaksanakan amanah Undang-Undang Dasar 45. Ya. Menyelesaikan cita-cita berproklamasi itu apa sih? Menciptakan kesejahteraan bangsa. Kan gitu. Ya enggak? Dan kita harus menjadi bagian dari turut serta dalam menghidupkan. Betul. Jadi apa-apa yang udah bagus tidak semua jelek. Dia akan Belanda juga banyak yang bagus sih enggak? Yang bagusnya ya harus kita lanjutkan. Yang jeleknya kita kubur. Tidak semua tidak ke Belanda itu buruk. Yang bagusnya kita punya kereta api. Ya, tinggal perkebunan yang bikin hebat. Kota-kota yang dibangun juga di zaman Belanda. PNTLN ini ada perguruan tinggi ITB juga itu kebangun siapa? Kan gitu kan? Ya enggak? Nah, yang bagus-bagusnya kita pelihara. Yang jeleknya kita kubur. Oh, jeleknya penindasan, kubur. Feodalisme, nah, tidak hanya Belanda, termasuk para tingkat kita juga feodal. Itu juga harus ditinggalkan. Ya. Nah, yang bagus-bagusnya walaupun itu datang dari orang-orang kulit putih, ya enggak? Ya kita pelihara. Ya. Buktinya nih, jajah ratusan tahun kan masih sungai-sungai masih bersih, perkebunan masih pada bagus, gedung-gedung masih pada bagus, ya nggak? Kota-kota berdiri, kan gitu. Malah kesini banyak juga rusak ketika di kawasan sama kita, perkebunan makin turun aja. Karena kebun kita ini kan kemana? Ke sana, ke Medan. Ya, beberapa dijadikan satu kan begitu. Ini bisa penting kita belajar. Betul. Ya. Jadi tidak
tidak semua yang ditinggalkan oleh masa lalu itu terutama oleh Belanda buruk. Ya. Bahkan kita berkaca. Katanya udah berapa tahun kita merdeka? Siap. Sejak 1945 Pak ya. Berapa? 70 berapa tahun? 80 tahun lebih ya? Iya, 80 tahun. Harusnya kan lebih dewasa. Iya. Iya, harus lebih dewasa dong. Ya. Nah, faktanya kan juga banyak yang tidak jelas juga sampai hari ini. Iya nggak? Iya. Nah, satu contohnya apa? Perkebunan yang makin hancur kan gitu kan. Nah, ini di mana kesalahannya? Sementara perkebunan di tempat punya swasta makin bagus swasta. Kemudian di luar apa yang di Malaysia perkebunan. Ya. Bagus. Perkebunan negara di kita kok makin hancur kan gitu. Hanya swasta yang tumbuh. Ada apa? Oke. Dulu PNTLN itu bukan punya pemerintah Hindia Belanda. Ini. So Untuk sahabat Hade Jabar, PNT Land bukan milik negara Hindia Belanda atau Indonesia hari ini. Tapi PNT Land itu adalah milik owner swasta. Berarti Kabupaten Subang ini lahir dari perusahaan swasta yang benar. Iya. Oke Pak, bisa lebih diberikan edukasi untuk sahabat Hade Jabar terkait sedikit sejarah Subang. Oke ya. PNTLN itu diawali dengan kepemilikan partikulir Inggris yang berganti-ganti itu di luar pemerintah. Yang berujung perkebunan PNTLN ini ya sampai akhirnya di tahun 42 ketika Jepang masuk. Ya enggak? Kan gitu kan? Itu perkebunan terbaik, teruntung, terefisien, ya di tataran Pulau Jawa. Ya. Jadi tanah Hindia Belanda Pulau Jawanya itu terbaik. Maka kan PNTLN sebesar itu. Yang di Subang. Oke. Yang sekarang jadi hancur kayak gitu. Kan di proses itu. Ya, tapi kabar baiknya Pak Bupati akan segera ada program lah di tanah itu. Siap, lanjut. Nah, artinya dan yang kedua apa? Maka sampai hari ini perkebunan swasta itu lebih baik daripada perkebunan milik BUMN. Dan itu fakta. Faktanya begitu. Siap. Kan gitu. Baik. Ya. Dan dibuktikan juga di masa lalu perkebunan yang PNTLN Subang ini menjadi terbaik termaju karena swasta juga, bukan pemerintah. Iya. Belanda, gitu kan. Swasta. Maka maju, manajemennya bagus. Iya. Ya. Nah, maka saya baca bahwa perkebunan PNTLN itu perkebunan terbaik, terefisien, ya teruntung, selataran Pulau Jawa. Iya. Ya. Dari Priangan sana berarti kita lebih baik ya. 10 Jawa sama Jawa Tengah, Jawa Timur terbaik ini kan gitu kan. Ya. Nah, ini penting kita harus belajar kepada masa lalu itu. Karena faktanya ketika dinasionalisasi ya dengan undang-undang agraria dan perampasan asing tahun 54 kemudian Subang laksanakan tahun 65 bukan membaik perkebunan Subang ini ya. Ya, makin terpuruk kan gitu. Banyak konflik Pak. Wah, ya. Reforma agraria ini ya sekarang juga ada sorotan Pak. Cuman ya kita gali dari sejarahnya dulu. Bagaimana dari pamanukan NC Assemblen hingga dinasionalisasi oleh pemerintah gitu, Pak. Maksudku biar kita ada turunannya karena banyak pertanyaan dari masyarakat kan cenah penggarap teh nyewa. Ya, daerah teman tanah PTPN. Nah ini Pak, yang agak sedikit ambigu Pak. Silakan. Jadi gini kan, masyarakat memang tidak menyewa, tapi juga ada itu sebetulnya ya, walaupun tidak jelas lah siapa yang mengutip. Namanya bukan pajak gitu namanya, ya kerjasama lah. Kerjasama di dalam dapat keuntungan dengan panasnya nasi jual dan ujung-ujungnya wilayah selatan itu terkenal dengan nanasnya. Kan udah menjadi ikon kita. Kan gitu kan. Subang ya kamu hidup di masyarakat. Menjadi ikon Subang diantaranya di selatan terutama dengan nanasnya. Jadi menurut saya itu kan bersyukur ketika perkebunan pun juga tidak bisa lagi mengelola cara profesional, tidak lagi menguntungkan. Karena tadi high cost perkebunan negara itu, ya. Nah, swasta berhasil karena apa?
Kosnya minim, Iya. lebih kecil daripada perkebunan negara. Lebih Kan harus efisien. belajar nih harusnya nih. Iya. Ada ketidakefisiensian di sini. Kan belajar harusnya. Kenapa Betul. yang swasta jalan, kok yang negara tidak jalan? Baik. Ternyata ada high cost di sana. High cost. Ya itu tuh dari atas juga itu, ya dari BUMN juga. BUMN juga, Di dapurnya penguasa nih, Betul. kan gitu kan. Ya mau ngomong apa? Faktanya begitu. Ya jangankan perkebunan yang tidak untung malah makin parah. Oh, semua perusahaan yang tidak pernah yang tidak punya saingan pun juga semua juga rontok juga pada rugi perusahaan itu ya. Gitu kan ya. Seperti BUMN lain juga yang nggak jelas juga, yang begitu mendominasi tapi nggak jelas juga. Termasuk PLN lah, rugi ya. Termasuk aneh kan itu. PLN dulu. Siap. Ya. Nah, sekarang kita kembalilah Baik. khusus kepada perkebunan negara yang ada di wilayah selatan. Iya, iya. Kan gitu kan, PTPN 1 Regional 2. Berapa? PTPN 1 Regional 2, Pak. Regional 2 ya. Kalau dulu PTPN 8. Dulu kan 8 ya. Dulu se Jawa Barat, sekarang bergabung. Semuanya ke Medan, Ya. kan gitu kan ya. Karena ini juga suatu bukti bahwa makin menurun. Ya. Nah, jadi kepada hal ini penting saya sampaikan secara menyeluruh. Baik. PNTLN telah mengajarkan kita ya tentang habitat, Baik. jenis tanah, iklim mikro, Oke. kan gitu. Karena setiap tanaman itu punya habitat yang berbeda. Ada Yes. tanaman yang tumbuh bagus di hawa panas, itu Yes. daerah dingin, di daerah dataran rendah, Rendah 0 hawa yang sampai panas. Oke. Ada tanaman yang cocok di hawa sedang, ketinggian sedang, Siap. ya. Nah itu tanaman cocok di hawa Siap. dengan hawa sedang juga. Dan ada tanaman yang cocok ditanam di daerah dingin, Dingin. di ketinggian. Siap. Nah, di teorinya setiap naik 100 meter DPL dari permukaan laut, Iya. itu suhunya turun 0,5 derajat. Oke. Jadi makin ke atas gunung itu makin dingin. Makin dingin. Nah, Allah telah mengatur seperti itu. Iya. Supaya apa? Allah membedakan jenis tanaman dalam setiap ketinggian DPL, Iya. kan dia dengan berbagai berbeda, agar ada saling ketergantungan. Jadi misalnya gini, orang Pantura hawanya panas. Panas. Dia cocok padi. Iya, padi di sana. Kan gitu kan? Tumbuh subur. Nah, di wilayah selatan misalnya juga udah mulai ada sayuran, atau orang Lembang atau Iya. wilayah Subang Selatan di ketinggian kan ada juga sayuran tuh. Betul. Kenapa dibedakan? Biar ada saling ketergantungan. Dari saling ketergantungan terbangun silaturahmi. Dari silaturahmi terbangun apa? Dari mulai barter sampai transaksi jual beli, Iya. kan gitu. Karena berbeda tadi. Orang Lembang butuh atau orang selatan di ketinggian butuh Padi. atau beras dari utara, orang utara butuh serum dari atas, Iya. gitu kan. Sehingga secara kodratnya kan begitu sebetulnya. Iya, iya. Ya. Nah, yang kedua, tanaman itu tumbuh maksimal di habitatnya. Ya. Nah, misalnya Pak Kalapa jadi di Lembang tuh jadi nggak kebuahan. Kebuahan. Jadi sahabat Hadi Jabar, kenapa Bapak ini ahli di bidang pertanian? Karena beliau adalah salah satu lulusan STM Pertanian Kabupaten Subang, ya Pak ya. Jadi kalau bicara tanaman ya beliau kayaknya paham betul gitu. Betul, Siap iya. Pak. Dan itu bisa melengkapi dari sejarah, sebenarnya dari sejarah tanaman. Ya. Kemudian misalnya, ya rambutan itu bagusnya di ketinggian 200 meter permukaan laut ini. Ya. Dauan, Kalijati, Ciponde, Cimogo kan gitu kan, ya nggak? Nah, sampai ke Cikaung, kemudian ke Pabuaran sebelah sini, itu bagus rambutan. Karena jenis tanahnya yang tanah merah, kan gitu. Udaranya atau hawanya juga lebih hangat, panas lah ya mendekati. Tapi ke di Pantura kan, gitu kan ya. Rambutan tumbuh di habitat yang tadi saya sampaikan, di Kalijati misalkan gitu ya, atau di Dauan ya, rasanya manisnya beda dan lebih produktif. ya, dan lebih produktif, lebih excellent tumbuhnya. Yes. Nah, gimana Pak, kota ditanam di Jalan Cagak tumbuh, berbuah, rasanya asam Ya. gitu. Tidak semanis. Lebih semanis ditanam di habitat, Iya. kan gitu kan. Nah, jadi ya, kalau mau belajar bertani ya mau suka tidak suka ya guru kita ya orang Belanda, kan gitu. Karena awal-awalnya juga yang mereka, Betul. ya, yang mengusahakan perkebunan, mengusahakan apa kan mereka, ya. Kan saya bilang, lah baiknya kita pelihara tumbuhan terus, jeleknya kita kubur.
Ya, yang nantikan bangsa kita sendiri yang pribumi banyak jeleknya kan gitu ya. Tapi yang bagus juga banyak kan gitu kan. Banyak yang Nah, kembali kepada belajar banyak kepada masa lalu. Orang-orang Belanda atau orang-orang PNTLN yang notabene Eropa dan Inggris dan segala macam yang ada di Subang itu udah membagi semuanya. Oke. Dia tahu kenapa di awal PNTLN 1813 usahanya di bidang beras. Yes. Kan gitu. Betul. Ya. Karena dia punya baca sejarah. Awal pada tanaman padi sawah itu di zaman Sultan Agung ketika menyerang Batavia. Yang kedua 1629 kan gitu kan, ya enggak? Kenapa? Karena di sana banyak air yang cukup, ya enggak? Maka apa yang dilakukan Sultan Agung di masa lalu kemudian menjadi panduan. Nah, sampai hari ini Betul. kan gitu kan, daerah lumbung pangan Jawa Barat itu kan ya di 3 wilayah itu. Ya, betul. Ya, Subang, Indramayu. Kan gitu. Dulu namanya Subang Subang Kerawang ini jadi satu. Kan, gitu kan ya enggak? Kerawang. Pemanukan, Ciasem, Kerawang gitu kan. Nah, sebenarnya Indramayu itu masih di satu wilayah yang bersatu. Iya. Dan diawali dengan ditanam padi pertama sawah itu di mana? Di Kalimataram, di Pusaka sekarang. Yang kita perlu kesana. Dan akhirnya menjadi yang berulang. Siap. Ya sekarang lumbung pangan nasional itu ada di wilayah titik itu kan gitu. Betul. Kan ya, dia menyesuaikan karena nggak mau gagal, nggak mau rugi, harus sesuai dengan habitatnya padi di sana. Padi di sana. Nah, kemudian setelah padi berhasil, ya nggak di zaman owner pertama itu sampai tahun 1830-an, ya barulah masuk Hopland di tahun 48. Iya, 1848 Iya. antara itulah kalau Iya. gitu. Nah, apa yang diusahakan? Dia punya pengalaman. Kopi. Pengalaman apa? Kopi. Ketika di Pasuruan, Iya. Jawa Timur, Iya. ya. Dia umur 20 tahun udah sukses loh, Sukses, gitu kan. Maka di umur 30 sekian udah bisa membeli saham Di NTLN. Apa yang diusahakan? Kopi. Di mana? Di selatan. Sebelah Herang, Pak ya. Selatan desa, pusatnya di Sagala Herang, kemudian mengembang sampai ke Batu Sirap itu Salak Tanjung Siang sekitarnya. Ya, sampai ke atas itu bukan negara. Bukan negara. Nah, apa coba? Berhasil banget. Sangat berhasil. Sangat berhasil. Bahkan kopi-kopi yang dihasilkan secara manajemen perkebunan oleh Hopland itu bisa mengalahkan kopi-kopi tanam paksa yang di Priangan Timur, dari daerah Priangan. Kan gitu kan, yang luas banget itu ya. Sangat luas. Subang Selatan yang hanya 2 kedemangan Sagala Herang atau Cenengah dengan kedemangan Batu Sirap. Ya, kenapa? Karena dikelola dengan benar. Habitatnya benar, pas. Ya enggak? Akhirnya kopinya excellent. Rasanya, kemudian aromanya, ya enggak? Dan lain-lain bisa excellent karena tumbuh di habitatnya. Ya, kan gitu kan? Dan ujungnya ketika kopi berkembang dengan pesat, ujungnya juga mulai turun lagi, bergantilah ke tanaman teh. Ya, teh yang terbaik itu kenapa sampai hari ini teh yang terbaiknya kan dari bukan negara karena lebih tinggi. Iya, betul. Ya, udah membagi. Nah, di tengah perjalanan setelah kopinya berhasil, barulah dia mengincar wilayah ke tengah, kan gitu kan. Nah, Subang ini, kota Subang itu dibangun dari hasil kopi di selatan. Wow. Makanya kenapa di patungnya Hopland, coba kau perhatikan tuh. Siap. Ya enggak? Ada kakinya ada sekarung goni kopi dengan tangkai kopinya. Iya. Itu dia menyampaikan isyarat. Lah, Subang dibangun itu karena kopi ini loh. Kopi yang dibangun dari 2 kedemangan. 2 kedemangan itu. Karena masih luar biasa, akhirnya membangunlah pusat perkebunan di wilayah Subang. Yang atelier hari ini ya. Ya atelier. Big house-nya di depan kantor DPRD. Kemudian dan sekitar-sekitarnya kan begitu. Itu di zamannya Hopland. Ya. Nah, kemudian dalam perkembangan berikutnya apa yang dilakukan? Nah, mulai kan gitu. PNTLN, ya enggak? Membangun kebun karet. Di mulai ke tengah nih. Ya, dataran tengah ya. Di tengahnya Subang lah kan gitu kan. Dari mulai Indramayu sana berarti. Atas dulu sebetulnya dulu tambahkan juga itu
Pernah karet. Karet tambakan itu. Oke. Dari tambakan, ya kan, kemudian turun ke bawah ke mana itu yang sekarang jadi Budi Hayu sekitarnya. Itu sempat karet, Pak. Itu sempat karet. Gitu. Oke. Bahkan sampai ke Jagar Naik itu. Jagar Naik itu sebuah tempat yang dia sukai. Karena si Hofland itu lahirnya di Jagar Naik India. Makanya ada rumah itu. Maka nama itu dia bandingkanlah dengan Abdeling Jagar Naik. Naik. Abdi Tambakar, Abdi Jagar Naik kan gitu kan. Ya, ada Abdeling Sumber Bara, Abdeling Jalupang, Abdeling Pasir Bubur, Abdeling Manyingsal dan sekitarnya. Oh, makanya dia pernah berpose di salah satu rumah di Jagar Naik. Dan itu nostalgia beliau dulu ya. Iya. Jadi telah mengajarkan. Nah, ujung-ujungnya karet tergiring ke bawah di akhir sejarah PNTLN ketika dimiliki setelah Hofland. Kembangan karet luar biasa. Kan semuanya turun ke bawah, ngerti nggak? Artinya kita harus belajar. Oh, ternyata karet juga habitatnya adalah panas. Nah, ya nggak? Yang bertahan sampai akhir itu ya Jalupang, Sumber Bara, Pasir Bubur, ya. Betul. Ini wilayah di situ. Dan karet Subang itu karet terbaik. 50% 50% karet di dunia itu diproduksi dari Indonesia di bawah Peter yang dibuktikan dengan hadirnya Gubernur Jenderal hingga Belanda Mr. De Vok ke salah satu pabrik karet di Wonogiri. Di Wonogiri di sini. Ya. Itu udah di akhir, itu di abad 20 itu. Betul. Nah, udah bukan zaman Hofland lagi. Oh iya. Udah di generasi akhir. Ya, di akhir Hofland ya. Di tahun 1920 berapa siap. Ya. Nah, itu kan perlu belajar juga. Karet yang hebat itu. Kan gitu kan ya. Kok habitatnya bergeser nggak? Dari ketinggian sedang ditambahkan dan sekitarnya ke dataran rendah, ngerti nggak? Paham. Ya. Dan yang terbaik itu Wangunreja, sampai Wangunreja punya klun yang terbaik namanya WR atau Wangunreja. Iya. Kan gitu. Ya. Ini yang bisa sampaikan. Mereka udah membagi. Kemudian udah ada sisal, ada danas danas serat ya, bukan ganas ya. Nah, termasuk membawa tanaman nanas itu di zaman PNTLN juga. Yes, betul. Itu kan tanaman dari Amerika Selatan. Iya, Amerika Selatan. Nanas itu kan. Nah, ternyata nanas ketika diproduksi secara perkebunan mungkin kurang ini, akhirnya menjadi tanaman rakyat. Ya, betul. Tanaman rakyat itu ya udah menyatu, yang namanya orang selatan itu ya nanas kan gitu kan. Gitu kan. Hidup mereka di nanas. Betapa Subang terkenal dengan patung nanas yang dari mana-mana dikenal juga. Dan ikon itu harus dijaga. Bahwa ada habitat terbaik untuk nanas ya di situ. Kan gitu kan. Kan ini belajar juga sebetulnya. Ada belajar ke perkebunan, ada juga harus belajar ke masyarakat. Nah, karena tanaman nanas itu yang ditanam secara perkebunan, ngerti nggak? Ditanam secara masyarakat biasa kan gitu. Tidak hanya nanas, ada teh juga yang ditanam oleh teh rakyat. Mana teh rakyat? Ada daerah Wanayasa, Sagara. Banyak teh rakyatnya dikelola rakyat. Dan sampai hari ini di Wanayasa masih gede itu teh rakyat itu. Nah, bisa dikira pedes kan gitu contohnya. Oke ya. Jadi banyak komoditas, ada coklat segala macam, ada salem, sawit ya kalau sekarang ya kan. Dan banyak komoditas itu mereka bawa, dan akhir cara alamiah mana yang terbaik dari perjalanan waktu kan gitu kan. Sehingga di terakhir itu sisanya ya ada tebu, ada karet, sama tebu juga itu tumbuh dengan sangat baiknya agar rendemen itu kadar gurihnya tinggi. Itu tumbuh bukan daerah dingin, bukan, itu harus daerah yang cukup panas. Maka Purwadadi, Cikau, Manyingsal kan gitu kan, dia termasuk kesininya kan, walaupun tidak terlalu diutamakan. Yang sekarang bekas kebun karet juga pertanaman tebu. Baik. Dan tidak bertahan terus-menerus. Artinya juga habitatnya kurang baik juga. Sehingga tetap wilayah itu bertahan di wilayah Pasir Bungur, Manyingsal gitu kan. Yang sekarang juga ya hampir ya begitu juga lah kan gitu kan ya. Nah, ini. Jadi artinya kembali kepada komoditas tebu kan gitu kan. Bukan habitatnya tebu di atas itu. Ya, tuh. Yang kedua, kan dicontohkan juga, jangan sampai di tengah situasi kolapsnya perkebunan, kemudian tumbuh solusi panik.
Solusi panik itu ya asal ditanemin, ngerti nggak? Nah, jadi tidak lagi bicara teori, tidak lagi bicara teknis. Yang penting dipelakan kan gitu kan. Nah, saya juga ingin bertanya nih, bisa saja bahwa tanaman sawit di selatan juga itu udah sebuah solusi panik. Solusi panik. Ya nggak? Iya. Itu kan tiba-tiba ada orang Malaysia datang begitu. Awalnya 100 hektar ya. Dan ujungnya juga meninggalkan. Ya. Nah, terus saya bertanya ke Pak Ruhimat, gimana tuh sawitnya punya Pak Ruhimat? Kan gitu kan ya. Apakah juga berhasil dengan baik? Nah, ini perlu juga ditanya. Ya. Apakah perkebunan juga dengan banyak nggak dengan pabriknya ada di Banten sana di Balikpapan misalnya? Kan kosnya berapa? Kosnya tinggi dan sebagainya ini, dan tidak kalah penting. Ya, ini seorang pertanian ya gitu ya. Jadi untuk tumbuhnya maksimal sawit itu kan gitu kan, itu ada serangga penyerbuk. Ada serangga penyerbuknya. Dan serangga penyerbuknya ini bisa tumbuh maksimal kalau iklimnya cocok. Iklim itu hawa. Kan gitu ya, iklim mikro saya maksudnya cocok kan gitu kan. Kalau iklim tidak cocok, dia tidak bisa berkembang pesat. Kalau tidak berkembang pesat dan tidak maksimal berkembang, artinya apa? Banyak kembang sawit yang tidak terbuahi, ujungnya buahnya tidak maksimal kan gitu. Kayak di Budihayu, bukan Budihayu, Kumpah ya. Ya mungkin ya sekitar mana lah. Ini kan juga penting juga. Jadi jangan sampai ujungnya juga hanya meninggalkan banyak masalah juga nih kan gitu kan ya. Nah sama dengan tebu kan gitu kan. Oh tebu sekarang ada 100 hektar kan dia digarap ya? Iya digarap. Nah, kan itu juga mengorbankan walaupun mereka penggarap. Iya. Ya enggak. Dia nanam nanas. Nanas Pak. Kan itu menghidupi masyarakat kecil kan gitu kan ya. Nah, ya. Om si Hopper aja yang orang Belanda begitu perhatikan bikin irigasi untuk mengairi sawah-sawah rakyat kecil kan gitu. Tulisan baca Cakrapraja. Cakrapraja itu kan gitu bahasanya. Iya. Dibangun untuk mengairi sawah-sawah rakyat kecil, benar nggak? Masa yang orang bule aja berpikir rakyat kecil, kita tidak mencoba meniru itu, ngerti nggak? Iya. Nah sama. Akhirnya terjawab, Pak, itu bukan untuk tanaman komersil, hanya untuk pembibitan. Kan gitu sekarang nih keluar bahasanya. Ya udahlah. Kalau pembibitan nanti akan ditanam di mana? Kan diangkut lagi. Iya enggak? Apa kosnya nggak tinggi? Ya, kalau diangkut bolak-balik ke sana kemari kan gitu kan? Ya enggak? Nah, ini juga jadi bahan pertanyaan. Ya. Kan ada yang lebih dekat. Bekas kebun kartu banyak yang kosong juga. Ribuan hektar. Ribuan hektar. Kenapa tidak ke sana aja lebih dekat? Kan gitu kan? Tidak dipaksakan di atas. Karena di atas itu diupayakan tanaman-tanaman keras lah, teh, pernah karet juga benar kan dia kawas sedang itu masih bisa lah ya kan. Nah kalau tanaman semusim kayak tebu ya saya rasa kurang cocok karena ini juga menyangkut konservasi. Kan gitu ya, tidak bisa menyimpan air banyak kan gitu kan. Tebu juga sama butuh air banyak. Ya kan? Jadi akhirnya mengganggu juga ekosistem kan gitu kan ya. Jadi dari jalan-jalan dari peristiwa ini penting dikaji ulang. Baik. Kan gitu ya. Jangan sampai itu pun juga sebuah solusi panik, ngerti nggak? Jadi solusi panik juga. Asal ditanami sekaligus ngusir petani nanas kan gitu kan. Yang menggantungkan kehidupan sehari-harinya dari situ. Nah ini nih, ya apa ini koreksi aja. Siap. Ya belum tentu omongan saya juga bener semua loh, ya enggak. Tapi kan bernegara demokrasi boleh-boleh aja kita berpendapat apapun, ya enggak, sesuai dengan bidang ilmu yang kita kuasai. Kebetulan kan saya masih sarjana pertanian. Sarjana pertanian, Bapak. Siap. Jadi kalau ngomong pertanian ya, jeblok-jeblok teuing lah. Kan gitu. Beliau ini sarjana pertanian tapi cinta sejarah. Kami lebih suka memanggilnya Bapak Sejarah Kabupaten Subang. Jadi pertanian dan sejarah memang ada satu kaitan, Pak. Kalau Bapak tinggal di Subang, terbukti beliau sudah menjadi anggota DPRD sejak tahun ya kalau diambil semua 6 kali saya tahun 99, cuma selesai saya nolak kan gitu kan. Baru 2004 nggak ada deh orang di Dewan nolak, nggak ada. Saya the one and only. Oke, masuk ke ranah pemerintahan Bapak sebagai anggota DPRD atau wakil dari masyarakat, melihat polemik yang ada di selatan. Terlebih kemarin Bapak Bupati Kang Rey sudah menyatakan sikap secara pribadi menolak alih fungsi lahan. Dari Bapak
artinya dia peka. Yes. Anak muda, bupati yang muda itu punya kepekaan, ya. Ternyata pikiran kita sama kan gitu kan, ya nggak? Dan insya Allah KDM juga akan sama lah berpikirnya. Karena kemenangannya dari provinsi, Provinsi ya. gitu kan. Sehingga udahlah, ya nggak? Jangan sampai nanti mengganti dengan komoditas yang kata sekarang bibit tebu, kemudian juga kurang berhasil, ya nggak? Nanas paplakan masyarakat hirup sapa poe juga udah nggak ada. Udah nggak ada. Nanti kalau ini pun tidak berlanjut bibit tebu ini, ya nggak, ujungnya kan dirugi 2 kali. Rugi 2 kali. Jadi rakyat jadi musuh kan gitu. Nah nyerikan rakyat. Ya. Rakyat pada dengan rampas kebun, karena itu rakyatnya tidak merasa memiliki, hanya memanfaatkan selama belum dipakai yang lain. Nah ketika ngomong belum ditanami yang lain, ya jangan asal dipelakan tuh kan gitu kan. Ya kalau ada yang lebih kompatibel, lebih cocok dengan habitat di atas ya silakan saja. Tapi kalau tanaman semusim kayak tebu ini tidak cocok menurut saya gitu. Satu, faktor iklim, ya enggak. Kedua, konservasi juga karena itu bukan tanaman yang masuk daerah konservasi gitu. Siap. Ini, ya. Terakhir Bapak, pesan untuk masyarakat yang terdampak di Subang Selatan. Pesan. Ya, satu, ucapan bela sungkawa ya bagi yang udah dibongkar gitu kan ya. Ya mohon sabar, ya. Kemudian Allah tetap memberi rezeki dari yang lain dan gitu ya. Dan bagi yang belum berdampak, yang punya rasa ketakutan, ya berdoa saja. Mudah-mudahan para pemimpin kita juga tidak tidak meloloskan dengan solusi paniknya kan begitu. Baik. Ya, saya berharap ya ini akan kembali lah kan begitu. Baik. Ya, tidak berkembang lagi. Siap. Terima kasih Pak atas waktunya. Kami generasi muda bangga diberi kuliah 1 SKS ini. Sahabat dari Jabar, beliau adalah Bapak Sejarah Kabupaten Subang. Beliau adalah kingmaker, aktivis yang lahir di Kabupaten Subang. Ada tangan dingin beliau. Masih banyak sebenarnya yang ingin kita gali dari beliau, cuman banyak kesibukan beliau juga. Kita bisa diskusi di sesi berikutnya. Sehat selalu Bapak. Amin. Amin. Selalu menjadi bagian dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, khususnya Kabupaten Subang di bidang sejarah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah.